Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat yang masih dapat kami rasakan pada pagi hari ini. Untuk memulai aktivitas kami ya Tuhan, kami butuh penguatan melalui firman-Mu untuk menjadi bekal kami menjalani hari-hari kami, khususnya hari ini ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus. Nats renungan kita pada hari ini tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, ini menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Apakah kita telah berdamai dengan Tuhan? Apakah kita telah berdamai dengan sesama kita? Apakah kita telah berdamai dengan diri kita sendiri? Kita harus paham, saudara-saudara, bahwa pada zaman itu, pada saat itu, terjadi konflik-konflik dan terjadi perpecahan di dalam gereja itu sendiri. Sebenarnya, apa kunci agar hadirnya kedamaian dalam diri kita? Apa sebenarnya kekuatan kita, pegangan kita, agar kita selalu mengingat dalam kehidupan kita ini, kita harus hidup dalam damai dan harus membawa damai. Pertama, saudara-saudara, kita harus sadar kita telah didamaikan oleh Kristus itu sendiri. Kita telah didamaikan oleh darahnya. Dia telah mati di kayu salib. Artinya, dia ingin membawa damai di tengah-tengah kehidupan. Dia ingin membawa ketenteraman di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, kita sadar kita didamaikan oleh Kristus. Kita sadar kita didamaikan oleh darahnya. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya, saudara-saudara. Dan yang kemudian, apa sih kuncinya agar kita dapat membawa damai? Pertama, Yesus Kristus mau merendahkan dirinya. Mau diolok-olok, mau dicaci maki untuk menciptakan kedamaian di dunia ini. Bayangkan saudara-saudara, ketika Yesus tidak mati di kayu salib, tidak mempersembahkan dirinya, tidak merendahkan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, sebagai umat yang telah diselamatkan, yang telah didamaikan, yang telah direndahkan Yesus dirinya, kita juga sebagai umat pilihan Tuhan harus mampu merendahkan diri kita. Ingat saudara-saudara, mengalah bukan berarti kalah. Tetapi kita yang telah dipenuhi oleh kuasa kedamaian itu, kita yang telah dipenuhi oleh damai yang daripada Yesus itu, harus mampu kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, agar terciptanya kedamaian dalam kehidupan kita. Ini menjadi persoalan besar. Apakah kita telah berdamai? Kita lihat bagaimana pada zaman ini banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Dan baru-baru ini saudara-saudara, terjadi bencana alam yang kita tahu ya, di daerah Samosir, di Sihotang, bahkan juga di daerah Garoga kalau saya tidak salah. Apakah sebagai umat pilihan Tuhan telah berdamai dengan alam? Ini menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Apakah kita telah mampu berdamai dengan alam, menjaga kelestarian alam tersebut? Kita sebagai ciptaan yang tertinggi, yang menguasai dunia ini, apakah kita telah berdamai? Apa justru kita mengeksploitasi alam itu?
sehingga kita sendiri tidak dapat berdamai dengan alam dan bahkan dapat menjadikan bencana dalam kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, kita dipanggil di mana kita harus dapat membawa kedamaian. Kuncinya di mana kita mendapat kedamaian, dikatakan tadi ya, harus terus-menerus berdoa dalam segala hal. Karena orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan akan dipenuhi karunia kedamaian itu, akan dipenuhi pasti oleh roh kedamaian itu. Makanya dikatakan di Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti orang yang tidak mampu membawa damai belum disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kita sebagai anak Allah yang telah didamaikan, yang telah direndahkan Tuhan dirinya untuk menebus kita, untuk terciptanya kedamaian dalam kehidupan kita. Mari, karena orang yang membawa damai akan menjadi berkat dalam kehidupannya. Kita mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja, atau bahkan di rumah, di lingkungan. Apakah pekerjaan kita itu sudah mampu membawa damai di tengah-tengah kehidupan kita, atau justru membawa perpecahan? Kemudian, apakah kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah pergaulan kita telah membawa kedamaian? Ini menjadi pertanyaan dan ini menjadi perenungan kepada kita terus-menerus. Tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu tetap meminta kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan agar kita kiranya dipenuhi oleh roh kedamaian itu sendiri. Mari kita lakukan aktivitas kita hari ini. Mari kita membawa damai dalam kehidupan kita. Apapun kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan agar kiranya kita mampu melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah, yang mengajari kami agar kami mampu membawa kedamaian dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah dalam kepercayaan kami. Kami manusia yang kadang lupa akan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bimbingan Roh Kudus-Mu, tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang mampu membawa kami, yang mampu mengingatkan kami agar kami tetap berjalan sesuai dengan firman-Mu, agar kami tetap mampu membawa damai, mengalah, merendahkan hati kami, merendahkan segala apa yang ada dalam diri kami, bukan menjadi meninggikan diri ya Tuhan, sehingga terciptanya kekacauan seperti yang terjadi pada jemaat yang pada saat itu Tuhan. Tetapi kami kiranya mampu membawa damai di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perkumpulan, khususnya di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, berkati kegiatan kami hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.